Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pembuatan layout pada aplikasi Adobe InDesign. Untuk tahap awal, silakan kalian buka aplikasi Adobe InDesign milik kalian masing-masing, sampai terlihat tampilan seperti ini. Nah, yang pertama, kita akan membuat bagian awalnya terlebih dahulu. Ketik print, kemudian isi width, height, sama page-nya. Nah, kita buat gambarannya page-nya kira-kira 15 halaman ya. Nah, untuk selanjutnya kita isikan marginnya kira-kira margin top 15, kemudian bottomnya 30, inside 20, outside 15 lagi, kemudian klik OK. Nah, ini sudah ada tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita buat e-master terlebih dahulu ya. Silakan kalian klik bagian e-master, kemudian kalian pilih master option e-master untuk diisikan. Bagian e-master ini kira-kira untuk apa? Nah, silakan kita buat dulu e-master ini menjadi master isi ya. Jadi ini nanti akan digunakan untuk sebagai master isian buku kalian. Selanjutnya kita membuat guidingnya terlebih dahulu. Guiding ini untuk bagian halaman penomoran di bagian bawah ya teman-teman. Kalian klik layout, kemudian kalian klik create guide. Nah, sampai muncul tampilan jendela seperti ini. Nah, bisa terlihat ya teman-teman tampilan jendela seperti ini. Nanti silakan kalian isikan bagian numbernya tuh nomor 1 ya, 1 isian numbernya, penomorannya, gutternya tetap 5, dan jangan lupa untuk klik bagian margin. Oke ya. Nah, kemudian ini bisa ditarik. Di bagian bawah ini sudah terlihat ada guide-nya, jadi kita bisa menariknya. Selanjutnya, setelah garis bantu sudah rapi, sudah presisi, silakan kalian ketik tombol type toolnya ya teman-teman. Tombol type toolnya nanti di bagian ini, kemudian kalian buat seperti ini. Setelah muncul, setelah sudah jadi tombol type toolnya, ini jangan diisi manual ya. Ketik type, kemudian ketik markers, terus current page number, sehingga secara otomatis muncul ada penomoran huruf A gitu. Selanjutnya kita membuat garis vertikal terlebih dahulu. Garis vertikal ini kita menggunakan line tool, sebelahnya tab tool. Silakan kalian buat garis vertikal. Setelah kita buat garis vertikal, kita buat kolom lagi untuk nama, untuk footer judul buku di bawah. Biasanya kan buku itu di bawah ada keterangan judul buku atau keterangan penulis. Nah, nanti silakan bebas ya teman-teman, kalian mau memasukkan judul bukunya atau nama penulisnya. Di sini boleh ya, sekreatif kalian. Selanjutnya adalah kita grouping bagian footer bawah. Caranya klik selection tool, kemudian di blok, kemudian setelah itu kalian copy paste seperti biasa dengan menggunakan CTRL-C, CTRL-V ya. Kemudian digeser pada halaman bagian samping. Setelah tertata, kita klik flip horizontal ya. Kalian lihat di sini kan akan berubah nih. Nah, tengernya atau penandanya adalah pada tanda huruf P di atas. Kalau P-nya masih terbalik, berarti itu masih terbalik, sehingga perlu kalian flip. Nah, flipnya adalah kalian kalian ungroup dulu ya. Di ungroup dulu, kemudian kalian flip sendiri-sendiri. Kemudian sesuaikan align-nya
Kalau halaman kiri berarti align-nya rata kiri, kalau halamannya kanan dibuat saja rata kanan. Ini agar lebih pas saja, karena kan kalau buka buku harus sesuai gitu ya. Kalau sudah selesai, kita duplikat master ya, dari master isi, dari master isi kita duplikat menjadi B master. Caranya bagaimana? Bagian master kita klik kanan, kemudian duplikat master. Nah, sampai akhirnya muncul B master. Nah, B master ini kan belum ada namanya nih. Silakan kalian beri nama terlebih dahulu dengan klik kanan, kemudian pilih master option B master. Nah, di bagian name master ini silakan kalian rename. Bisa kalian rename bagian, kelengkapan, bab, atau sejenisnya, terserah, bebas kalian ya. Nanti kalau mau menambahkan C master, D master, E master, bebas, boleh gitu ya. Selanjutnya bagian penomoran B master kita bedakan, kita ubah dari E master isi. Caranya silakan kalian ungroup, barangkali masih ada yang grouping ya di bagian footernya. Kemudian silakan kalian hapus keterangan judul buku, kita ubah di tengah atau halaman menjadi center. Kita hapus garis vertikalnya pula. Nah, di bagian halaman penomorannya yang sebelumnya align-nya rata kiri atau rata kanan, kita ubah menjadi rata tengah ya, align-nya jadi center. Begitu juga dengan di bagian kanan, halaman kanan juga seperti itu. Oke. Dalam pengisian naskah kita menggunakan page bagian bawah, bukan di bagian masternya ya. Jadi silakan kalian double klik pada page bagian bawah yang sudah ada tulisan E halaman satunya. Nah, nanti kalian langsung masuk di halaman pertama, sudah akan terlihat, oh ini langsung menggunakan E master isi. Oke, halaman 1 kita buat penomoran dengan cara klik kanan, kita pilih numbering, kemudian kita pilih style page numberingnya, kita pilih Romawi kecil karena ini bagian awal ya. Nah, semuanya berubah menjadi penomoran Romawi kecil ya. Kemudian klik halaman 1 dan halaman 2 Romawi, yang ini nanti akan kita gunakan untuk pembuatan halaman sampul atau halaman Perancis, jadi dikosongkan. Nah, setelah diklik halaman 1, halaman 2, kita klik master to page, bagian apply masternya kita pilih none agar kosong dua-duanya ya. Klik OK, terlihat halaman 1, halaman 2 kosong ya kan. Nah, ini halaman 3 dan halaman 4 ini nanti akan digunakan untuk pengantar. Selanjutnya halaman 5 ini nanti akan dialokasikan untuk isi tulisan kita. Sehingga halaman 3 dan halaman 4 ini nanti kita akan menggunakan B master, berbeda dengan halaman 5 yang nantinya akan berubah menjadi halaman 1. Ya, kita klik halaman 3 dan halaman 4, kita akan mengaplikan B master ya. Maka silakan klik kanan kalau sudah di blok halaman 3 dan 4, kita akan menggunakan apply master B ya. Silakan diklik. Nah, sudah muncul ya halaman 3, halaman 4. Nah, selanjutnya halaman 5 kita tinggal mengubah bagian penomoran agar berubah menjadi penomorannya berubah menjadi angka Arab ya. Jadi silakan klik bagian nomor 5, klik kanan, pilih numbering and section option, kemudian kita pilih start page numbering at 1, kemudian bagian style kita ubah menjadi angka Arab
ya. Kita pilih oke. Jadi, nah ini sudah berubah halamannya menjadi halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat isi bagian awal ya. Di halaman Perancis itu isinya adalah identitas judul dan nama penulis ya. Kita lihat identitas judul kita apa ya. Misalnya di sini judulnya Kersen Blossom di bawah pohon kersen misalnya nih ya. Kita bisa copy paste aja ya dari naskah kita. Caranya klik type tool. Nah, kira-kira bisa dijadikan 2 baris atau 1 baris bebas ya teman-teman, sesuai kreativitas kalian. Kemudian buat juga untuk bagian penulisnya. Nah, silakan kalian isikan judulnya. Kalau sudah, silakan nanti kalian sesuaikan ukurannya. Jika mau dibuat kapital semua karena tadi copy paste, silakan klik tab, klik case-nya, kalian klik uppercase ya. Kemudian untuk ukurannya silakan kalian ubah bebas ya. Terus itu pokoknya kalian kreasikan sendiri, bebas ya, mau menggunakan font apapun bebas ya. Pada halaman 2 ini dikosongkan, masih kosong ya teman-teman, karena ini adalah halaman di balik halaman Perancis ya. Kemudian di halaman 3 itu akan dibuat untuk pengantar. Pengantar ini dari kalian sebagai penyunting mengenai naskah kalian atau mengenai tulisan yang akan kalian buat dalam buku itu. Silakan nanti kalian buat judulnya dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu klik type tool. Kalian boleh menggunakan istilah pengantar, kata pengantar, selayang pandang, atau yang lainnya bebas. Yang penting itu merepresentasikan tentang pengantar dari buku tersebut. Nah, ini kalian harus sudah memiliki tulisan mengenai pengantar terlebih dahulu di Word ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke dalam halaman pengantar ya. Kemudian kita masukkan draft pengantar yang sudah kita tulis di Word ya. Caranya dengan klik file, kemudian pilih place, kemudian cari pengantar yang akan kalian gunakan atau akan kalian masukkan. Silakan dimasukkan. Nah, ini sudah ada pengantarnya ya, sudah terlihat pengantarnya apa. Ini untuk bagian paragrafnya kita belum urus dulu, itu urusan nanti pas setelah selesai semuanya saja ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian halaman isi ya. Sama seperti di bagian pengantar, kita buat halaman judulnya ya, kita buat kolom judul ya teman-teman ya. Bagian kolom judul ini bisa kalian ubah-ubah ya, misalnya kalian buat atas bawah, kemudian yang bagian Kersen Blossomnya sebagai judul utamanya kalian ubah, boleh, silakan, itu bebas ya teman-teman ya. Kalau kolom judulnya sudah selesai, kita tinggal memasukkan filenya ya. Seperti tadi caranya, klik file, klik place, kemudian pilih naskahnya. Misalnya naskahnya jadi 1 boleh, atau misalnya per bagian juga silakan, boleh ya. Yang penting pas memasukkan pas ya, sesuai dengan bukunya. Ini misalnya saya masukkan bagian 1. Nah, di sini kan
Terlihat ya, di situ adalah tanda plus merah ya. Karena di bagian selanjutnya masih kosong. Jadi silakan untuk melanjutkannya secara otomatis, pilih selection tool, klik bagian tanda merah tadi, kemudian letakkan di bagian halaman selanjutnya. Tapi sebelum diklik, silakan klik shift pada keyboard kalian dan klik gitu bebarengan ya. Jadi nanti secara otomatis akan masuk semuanya di halaman-halaman selanjutnya. Nah, kalau sudah selesai, misalnya kalian ada bagian kedua, ketiga, atau seterusnya, silakan kalian masukkan dengan cara yang sama. Misalnya tadi bagian pertama kita klik atau kita masukkan, bagian yang kedua sama seperti tadi ya. Terus letakkan di halaman yang kita tuju sama seperti tadi, klik shift atau tekan shift pada keyboard dan klik pada mouse-nya, muncul otomatis. Nah, seperti itu berulang caranya ya teman-teman. Ini bagian 3, langsung diklik saja, ini ada spasinya, dihapus saja ya. Sudah selesai untuk sementara, semuanya sudah selesai ya. Selanjutnya kita buat paragraph style. Nah, paragraph style ini nanti bisa secara otomatis bisa mengubah paragraf seperti yang sudah kita buat atau kita tentukan masternya terlebih dahulu. Caranya adalah klik window, kemudian klik styles, pilih paragraph style ya. Nah, nanti akan muncul di sini, ini ada paragraph style. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah bisa membuat paragraph style. Biasanya ada dua versi tanda untuk melihat paragraph style, kadang ada lambangnya saja, yang terbalik itu, atau bisa saja lengkap seperti ini, langsung jendela paragraph stylenya muncul. Nah, caranya silakan kalian pilih kolom create paragrafnya yang bagian kotak plus itu. Silakan nanti kalian pilih paragraph style yang pertama. Nah, yang pertama langsung saja kita ubah style name-nya atau ubah namanya. Contohnya judul gitu ya. Di style name-nya kita isi judul untuk membuat halaman atau bagian judulnya. Nah, silakan kalian buat bagian basic karakter formatnya, style name-nya menjadi style judul. Ini untuk mengubah judul yang akan digunakan. Font family-nya bebas kalian kreasikan. Terus font style-nya tetap reguler saja. Size-nya kalian buat 30 pt, leading-nya 32 pt. Dah itu. Selanjutnya kalian atur indent and spacing. Jadi kalau untuk halaman judul align-nya ratanya kita pilih center. Kemudian untuk space before masih 0 saja, space afternya kita buat 3 mm saja ya. Kemudian pilih karakter colors ya. Kalau judul itu kan bebas warnanya ya teman-teman. Kalau mau menggunakan warna biru boleh, silakan. Kemudian kalau dirasa sudah cukup semuanya, tekan OK ya. Kemudian buat lagi paragraph stylenya untuk bagian paragraf isi buku atau teksnya ya. Silakan klik pada bagian paragraph style 1, double klik ya. Silakan nanti di bagian penamaannya kalian ubah menjadi paragraf isi. Nah, pada basic karakter format silakan kalian gunakan font-font yang standar ya, bukan yang kaligrafi. Jadi silakan dikreasikan saja. Kemudian untuk font stylenya masih reguler ya. Size-nya kita buat
10 saja ya, karena ini kan untuk paragraf isi. Nah, untuk leadingnya kita buat saja 15 pt ya. Kemudian jangan lupa untuk mengubah indent and spacingnya, karena paragraf isi jadi alignmentnya tidak center lagi tapi left justify gitu. Silakan diklik left justify-nya. Terus ada first line indent, ini dipilih 5 mili karena itu kan ada bagaimana indentasi pas awal masuk paragrafnya. Selanjutnya ada space before, silakan diisi 1 mm dan space afternya 2 mm. Kalau ini paragraf ya, naskah teksnya, berarti color, bagian karakter color, kalian klik nomor warnanya hitam ya. Sudah selesai, klik OK. Jadi nanti kita tinggal ada jenis 2 paragraf ya, paragraf judul dan jenis paragraf isi. Kalau kalian mau membuat paragraf yang lainnya, silakan, caranya sama. Tinggal tambahkan di bagian create new style, lalu kalian buat paragrafnya sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, untuk mengaplikasikannya, silakan langsung klik bagian yang ingin kita ubah paragrafnya, klik, terus pilih di bagian style paragraf yang mana. Nah, ini karena ini hurufnya terlalu aneh atau tidak menarik, bisa kalian ubah dengan cara yang sama ya. Double klik, terus bagian font family-nya kalian ubah saja sesuai dengan yang keinginan kalian gitu ya. Lalu untuk mengubah bagian paragraf isi atau bagian naskah teksnya, silakan kalian ubah bagian tersebut, silakan pilih paragraf isi, langsung berubah semuanya. Begitu juga di bagian yang bawah ya, langsung saja kalian klik, terus kalian ubah, diklikkan di bagian paragraf isi. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai semua, kalian sebagai penyunting tetap memiliki tugas untuk mengecek apakah tulisan-tulisan yang kalian sunting ini tadi sudah sesuai semua atau belum. Jadi kalian juga perlu mengeditnya sebelum kalian kumpulkan ya. Jangan lupa yang terakhir, kalian juga harus menyiapkan biografi penyunting, sehingga kalian harus membuat draft untuk biografi diri kalian masing-masing di bagian belakang ya. Setelah itu jangan lupa untuk disimpan proyek ini agar bisa dilanjutkan proses perbaikannya nanti ya. Oke, silakan disimpan. Kita cukupkan video tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.